Nikon. Z9, gua rasa bakal jadi gebrakan besar untuk Nikon untuk melawan jajaran flagship dari brand lainnya. Kalau gua lihat, Canon EOS R3 mungkin kalah pada beberapa spesifikasi, begitu juga dengan Sony A1. Dan kedua kamera tersebut harganya di atas Nikon Z9. Dan percaya sama gua, spesifikasi Nikon Z9 ini akan sangat menarik. So, silahkan tonton sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan pembahasan yang menarik buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif. Entah fotografi ataupun videografi. Kayak di video ini kita bakal bahas tentang Nikon Z9. So, kalau kalian baru nemu channel ini, silahkan subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kalian juga bisa follow Instagram pribadi gue di @erwin_chuy. Nah, kali ini gua sangat excited untuk membahas kamera terbaru dari Nikon, yaitu Nikon Z9. Mungkin gua wanti-wanti dulu biar kalian jangan nonton setengah-setengah, karena gua akan bagi dua pembahasannya di sini. Pertama kita bahas soal fotografi dulu, yang memang sebenarnya gua rasa kamera ini lebih ke fotosentrik seharusnya gitu kan, kalau ngelihat dari jajarannya dia menggantikan D6 gitu kan. Nah, ini lebih ke fotosentrik, tapi kita akan bahas videonya juga terpisah di sekitar akhir video karena videonya ini juga sangat luar biasa gitu. Dari Nikon Z9 ini membawa fitur video yang menurut gua tidak boleh untuk diabaikan. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi silahkan kalian tonton video ini secara full. Gua juga akan berusaha untuk memberikan pembahasannya sesingkat mungkin biar kalian juga tidak terlalu bosan gitu nonton video ini. Gua akan kasih tahu harganya. Jadi informasi yang gua dapat, Nikon Z9 ini dijual seharga $5.500 untuk body only, dan para pesaingnya kalau kita lihat EOS R3 itu $6.000 dan Sony A1 itu $6.500. Kalau kita lihat ketiganya sejajar gitu kan, disandingin, Nikon Z9 ini bakal jadi yang paling murah. Tapi gue merasa fitur yang dibawa ini benar-benar bakal membuat dia jadi pilihan yang sangat menarik. Dan mungkin bahkan untuk para Nikon user sebelumnya, Nikon shooter gitu kan, gua rasa akan menjadi no-brainer kalau disuruh milih antara ketiga kamera ini gitu. Apalagi untuk para loyal user gitu kan. Karena ini pokoknya mantep banget. Silahkan kalian ikutin. Pertama kita ngomongin desainnya dulu mungkin. Jadi si Nikon Z9 ini membawa desain estetik yang memang untuk menggantikan Nikon D6. Jadi dia punya built-in vertical grip. Mirip-mirip juga dengan Canon EOS R3. Walaupun sebenarnya secara estetik gua lebih suka Canon EOS R3. Entah kenapa lebih ganteng aja gitu. Terasa lebih modern. Si Nikon Z9 ini gua merasa bentuknya masih cukup tradisional Nikon. Begitu juga dengan bentuk gripnya yang menurut gue masih Nikon banget. Memang itu dibawa dari mirrorless Z mount yang sebelumnya juga Z6, Z7 dan kawan-kawan. Itu bentuk gripnya masih mirip kayak DSLR-nya Nikon. Dan ya gue walaupun aesthetically gue kurang prefer, tapi paling nggak mereka bisa mensupport grip kita dengan baik gitu. Itu yang paling utama untuk sebuah kamera profesional gitu. Tapi kalau kita jajarin nih, tadi para pesaingnya Canon, Nikon dan Sony, memang aesthetically gue paling suka si Canon gitu kan, Canon EOS R3, baru si Nikon, baru Sony A1 gitu. Kalau secara desain estetik ya. Tapi di sini terlepas dari desainnya doang. Oke, desainnya kita udah kesampingkan, desainnya mungkin gue tidak terlalu prefer, tapi kamera ini membuat gue sangat excited karena banyak gebrakan yang dia bawa di sini. Yang cukup besar di kamera ini, dia tidak membawa mechanical shutter sama sekali. Hanya electronic shutter. Yang berarti tidak ada lagi yang namanya shutter count gitu kan. Ya mungkin ada shutter count dari electronic shutternya, tapi tidak menggambarkan apa-apa. Karena kalau di mechanical shutter, shutter count itu akan menggambarkan kapan unit shutternya, physical shutternya harus diganti gitu. Karena ya berdasarkan apa, dia itu menggambarkan umurnya juga, sesering apa kameranya dipakai. Sedangkan kalau electronic shutter, dia tidak ada physical moving shutter, jadi tidak perlu kita ganti unit shutternya lagi gitu. Jadi ini sangat menarik. Dan gue setuju dengan DP Review yang mengatakan kalau
Mungkin kedepannya memang seperti ini industri. Mungkin kedepannya mechanical shutter akan hilang. Tapi gua rasa ya masih agak jauh. Cuman kalau memang arah inovasinya ke sana, berarti Nikon udah menjadi yang terdepan gitu. Yang pertama menghilangkan mechanical shutter untuk jajaran kamera foto ya. Kalau kamera video banyak yang udah ngilangin mechanical shutter, cuman foto itu masih cukup krusial dan Nikon mungkin di sini udah sangat berani. Dan memang pertama kali gue denger kalau dia hanya electronic shutter, itu menurut gue sangat riskan gitu, keputusan yang sangat riskan karena electronic shutter biasanya membawa isu rolling shutter karena ya dia harus scan rate-nya harus cepat dan biasanya dengan electronic shutter scan rate sensornya itu bisa menghasilkan isu gambar jadi distort. Ya kalau kalian tahu rolling shutter pada gambar yang bergerak kalau kameranya nengok, biasanya objek horizontal itu bakal kayak gini. Bakal ya distort lah gitu ya. Kalian pasti paham maksud gua. Dan memang kalau kita ngeliat di review-review yang udah ada dari Jared Polin, dari DP Review utamanya karena DP Review ngetesnya bener-bener yang lagi situasi olahraga juga gitu, kayak di lokasi-lokasi kayak di GOR gitu. Memang hasil foto yang diberikan gue tidak menotis adanya efek rolling shutter. Walaupun ya kayak udah pasti gitu kan, dia nge-shot orang bersepeda udah pasti kameranya panning gitu. Tapi kita bisa lihat pada backgroundnya semua tag sharp, semuanya tajam gitu. Tidak ada posisi batang-batang yang terlihat bengkok akibat rolling shutter. Nah, ekspektasi gue pertama mungkin ini karena dia menggunakan stack sensor gitu. Jadi ekspektasi gue pertama, oh ini kayaknya dia pakai stack sensor nih, makanya dia berani. Dan itu memang udah diaplikasikan juga pada E9, E1, R3 juga udah pakai stack sensor. Dan memang pas gue cek, si Nikon Z9 ini bener dia menggunakan stack sensor. Oke, berarti di situ udah tepat kalau dia bisa tetap tidak distort karena ada kontribusi stack sensor di dalamnya. Tapi Nikon sendiri juga memberikan klaim kalau dia memiliki sensor yang punya scan rate paling cepat gitu, atau pixel readout-nya paling cepat sehingga ya menghasilkan gambar yang tidak terdistorsi. Dan kalian juga bisa lihat gitu, gua kasih tahu lagi kalau dari hasil foto-foto reviewer luar, hasilnya Jared Polin, hasilnya DP Review, itu menunjukkan kalau hasil fotonya tidak ada rolling shutter. Jadi udah cakep banget. Lalu untuk dari segi resolusi, dia membawa resolusi 45,7 megapiksel. Jadi lumayan lebih high res gitu kan dibanding Canon EOS R3 yang kemarin membawa resolusi 33 megapiksel. Walaupun ya gue belum bisa judge juga gambarnya seperti apa, tapi ya ini akan menjadi salah satu pertimbangan yang cukup menarik juga. Dan dengan fast scan rate tadi, yang katanya dia scan rate-nya paling cepat, dia bisa membawa bahasanya flash sync gitu, fast flash sync. Jadi fitur HSS atau high speed sync untuk flash fotografi itu biasanya bergantung pada mechanical shutter juga. Jadi flash itu akan menyesuaikan dengan kecepatan si mechanical shutternya. Cuman di sini karena dia tidak membawa mechanical shutter, dari reviewnya DP Review dia juga bilang dia agak meragukan untuk flash fotografinya, tapi ternyata di sini masih bisa cukup cepat gitu. Dia masih bisa mencapai sinkronisasi dengan shutter 1/200. Ya itu masih cukup bagus lah. Tapi ya itu bisa jadi pertimbangan juga pastinya buat teman-teman, karena setahu gua kalau pakai mechanical shutter itu high speed sync-nya masih bisa lebih kencang lagi gitu. Lalu dari segi autofocus juga udah jauh lebih reliable. Jadi gini, ini juga menarik karena kalau kita lihat dari kameranya, dari UI-nya, tracking point-nya atau track box-nya yang ada di mata dan juga di muka, itu gerakannya nggak begitu nempel dengan si objeknya. Tapi kalau ngelihat hasil dari foto-fotonya itu semua bener-bener fokus gitu, cukup tag sharp, sangat fokus. Jadi ya mungkin perlu diperbaiki aja gitu dari segi track box-nya. Tapi paling enggak ya tracking fokusnya udah menghasilkan
fokus yang sangat baik gitu ya. Itu yang paling penting daripada trackbox-nya yang ngikut terus tapi fokusnya yang nggak ngikut gitu kan. Nah, menurut gua ya tinggal sedikit improvement aja di situ. Jadi autofocus di sini salah satu yang jadi concern juga dari kamera-kamera Nikon yang sebelumnya, dan di sini udah jauh diperbaiki, dan itu udah disebutin juga di Jared Polin yang benar-benar nyindir autofocusnya terus, sama di DP review. Mereka juga udah jelasin kalau autofocusnya di sini udah sangat baik, dan dari yang mereka demokan di videonya memang udah cakep banget. Lalu untuk foto dia juga ada fitur flicker control, dimana untuk mengurangi efek flicker kalau misalkan lagi shoot di dalam ruangan dengan artificial light gitu kan, atau dengan lampu-lampu yang ada di ruangan tersebut, available light. Karena biasanya lampu-lampu ruangan tidak optimize untuk kebutuhan sensor kamera. Cuman Jared dan DP Review sama-sama menyayangkan tidak ada pengaturan shutter yang spesifik menyesuaikan pada hertz dari kelistrikan lampunya gitu. Nggak kayak si EOS R3. Di EOS R3 katanya ada. Walaupun gue sih belum tahu ya sistemnya seperti apa. Tapi ya itu mungkin bisa jadi note juga buat kalian yang nonton video ini, mungkin lebih ngerti dari gue. Lalu layar yang dibawa bukan favorit gue sih. Dia bentuknya mirip-mirip X-T3, cuman agak lebih leluasa gitu mekaniknya. Dan ya kalau gue lihat berdasarkan concern kameranya, memang kalau untuk sport jurnalistik ya bagus-bagus aja gitu. Dan untuk pengaturannya dia lebih cepat juga dibandingkan articulating. Cuman gue pribadi lebih prefer articulating untuk kebutuhan content creator gitu kan. Tapi ya balik lagi itu subjektif lah, kalian boleh menilai. Nah sekarang kita masuk ke videonya. Yang ini juga harus gue jelaskan dengan height yang lumayan tinggi gitu. Karena gue suka banget dengan fitur videonya di sini. Apalagi dia memberikan opsi yang lebih low budget dari R3 dan juga dari A1 tadi. Di sini dia bisa record dengan resolusi 8K, dan Nikon mengklaim kalau mereka tidak memiliki limit video recordnya. Jadi bisa merecord sampai 2 jam. Nggak dipotong-potong di 30 menit atau di 1 jam, tapi mereka mengklaim kalau shot 8K itu bisa sampai 2 jam. Lalu dia punya 4K 120 juga, jadi bisa slow mo dengan ketajaman yang sangat tajam gitu kan. Dan yang menarik di sini dia punya banyak opsi juga. Maksudnya dari segala resolusi, kayak kalian misalkan pakai 8K gitu kan, kalian bisa pilih beberapa kodek video. Kalian mau pakai H264 bisa, pakai H265 bisa. Dan H265 seperti biasa, dia biasanya H264 nggak mendukung 10 bit atau pakai 8 bit doang, dan H265 biasanya bisa pakai 10 bit. Dan yang luar biasa, dia bisa memilih kodek ProRes HQ di dalamnya. Dan paling nggak di ST Media lah ya, memang kita nggak ada kamera yang di kelas kamera-kamera ini juga, tapi kita belum pernah punya kamera atau pakai kamera yang bisa record ProRes HQ internal. Kita bisa pakai Fuji dan kawan-kawan bisa, tapi kita harus pakai Atomos lagi untuk record ProRes HQ 10 bit 422. Sedangkan di sini dia internal, bisa record ProRes HQ 10 bit 422. Jadi itu salah satu opsi yang gokil banget. Dan Sony di A7S III pun seingat gue nggak bisa gitu. Mereka masih pilihannya H264, H265. Sedangkan di sini ada opsi ProRes HQ 10 bit 422 yang menurut gue itu memang apa ya, acquisition codec banget gitu. Codec yang memang untuk produksi profesional banget, yang makanya ditawarkan pada external recorder kayak Atomos Ninja V kita gitu. Jadi ini bakal menarik banget. Lalu video autofocus juga udah terbilang bagus, dan sama di mode foto tadi udah bagus, udah reliable. Di video juga udah sangat reliable. Bahkan si DP Review mendemokan kalau si reviewernya itu jauh banget dari kamera, dan walaupun jauh banget, si kamera mendeteksi autofokusnya itu ke mata, bukan ke muka doang gitu, ke mata. Jadi kameranya tahu lokasi mata di mana, dan seiring dia mendekat, pergerakan fokusnya untuk video pun udah sangat proper, sangat bagus gitu, sangat mulus. Jadi autofokusnya dia bisa diatur gitu, responsifnya. Kalau misalkan mau cepet, mau responsif, mau lambat, mau halus, mau sigap, ya begitulah maksudnya. Gue susah membahasakannya, tapi pergerakan autofokusnya bisa diatur. Ya ini sih sebenarnya semuanya bisa, cuman di Nikon sebelumnya mungkin kurang reliable sehingga ini cukup diangkat oleh reviewer-reviewer luar gitu. Lalu dia pastinya udah ada IBIS juga, dan IBIS-nya gue sih nggak expect banyak. Dari review yang gue lihat juga di DP Review, dia cukup buat handheld static. Kalau kita nge-shot diem,
kita tanpa tripod atau monopod gambarnya bisa cukup steady, cuma ketika dibawa jalan itu dia kadang mengcounter gerakan kita terlalu berlebihan, jadi kayak kurang bagus gitu. Dan dari segi overheat, oke, dari semua review yang gue tonton di kamera pre-production ini tidak ada isu overheating yang terlalu mengganggu, jadi masih lumayan oke. Walaupun nanti kita akan lihat lagi bakal di-push sejauh apa si kamera ini dari segi overheatnya gitu. Yang menarik lagi, jadi ini kebiasaan Nikon ya, gue nggak tahu kenapa, tapi yang menarik dia di sini menjanjikan future upgrades. Biar dapat konteks sejarahnya, dulu kita pernah nyobain Nikon Z6 kalau nggak salah, apa Z6 Mark II gitu. Jadi ketika kita nyobain, saat itu belum bisa record ProRes RAW ke Atomos, tapi dijanjikan oleh Nikon kalau di masa depan bisa. Dan setahu gua, walaupun agak lama ya gap waktunya, tapi setahu gua saat ini udah bisa memang. Jadi Nikon menepati janjinya untuk bisa record ProRes RAW lewat HDMI ke Atomos gitu, ke device kayak Atomos Nijavi. Nah di sini dia punya future upgrades juga yang balik lagi karena ini future upgrades dijanjikan, kita nggak tahu kapan akan datang, tapi janjinya terlalu manis. Jadi dia bisa record video internal NRAW atau Nikon RAW video. Gue sih nggak tahu ya, jarang ada yang bahas juga Nikon RAW-nya video gitu. RAW videonya Nikon bakal sebagus apa, bakal seenak apa untuk diedit, jarang ada yang bahas. Mungkin nanti gue cari tahu lebih lanjut juga. Dan bisa internal ProRes RAW. Tapi balik lagi, future update gitu kan, future sesuatu yang dijanjikan oleh Nikon di masa mendatang. Mari kita bayangkan, bisa record ProRes RAW internal, which is berarti kita tidak perlu setup Atomos untuk merekam ProRes RAW. Langsung dari kameranya aja tanpa setup luar yang ribet gitu kan, kita tinggal pilih di dalamnya ada pilihan ProRes RAW. Menurut gue itu sangat menggoda gitu. Bahkan sebelumnya kita pakai cinema kamera kayak si Z-Cam, itu internal bisa Z-RAW, cuman kalau mau ProRes RAW tetap harus ke Atomos. Nah di sini dia menjanjikan bisa ProRes RAW internal. Dan kamera yang bisa ProRes RAW internal yang gua tahu yang pernah masuk radar gua gitu ya, sejauh ini cuma DJI Ronin 4D yang kemarin belum lama kita bahas juga. Oke, tapi balik lagi gua akan ingetin feature upgrades. Kadang ada juga kata-kata dari beberapa reviewer, kalau lo mau beli sesuatu, belilah apa yang mereka tawarkan sekarang. Jangan apa yang mereka tawarkan di masa depan. Karena ya, nanti takutnya jadi terlalu berharap. Tapi melihat yang ditawarkan di masa depan seperti ini, kayaknya sih gue mau menunggu gitu ya. Untuk para brand lain, Canon dan Sony harus mulai berhati-hati, harus mulai mengambil langkah yang cukup ekstrim juga. Karena di sini Nikon sepertinya mulai melakukan gebrakan besar. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kesimpulan dari gua, Z9 ini punya potensi yang sangat besar. Gua sangat tertarik buat cobain kalau Nikon Indonesia punya, kalau Nikon Indonesia bisa memberi kami kesempatan buat nyicipin kameranya lebih cepat gitu, kita sangat-sangat open. Karena kamera ini ternyata menawarkan fitur video yang gimana ya? Bukan gitu gini. Sangat luar biasa. Oke, tapi itu pendapat dari gua. Gua sangat excited dengar pendapat dari teman-teman semua. Kira-kira se-excited apa kalian? Kira-kira apa fitur yang membuat teman-teman semua tuh tertarik dengan kamera ini? Atau mungkin dari segi ekosistem dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang belum gua bahas, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Biar memperluas insight gua juga. Karena memang biasanya insight dari teman-teman membantu juga untuk pembahasan kita ke depannya. Gitu, kayak Xperia Pro I, gue baru tahu kalau dia cropping dari komentar kalian juga gitu. Jadi ya itu, terima kasih sudah menonton. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar juga. Dan pastinya jangan sampai kolom komentar tersebut sepi, apalagi di video kamera yang gebrakannya cukup besar seperti ini. Oke, itu aja. Gue capek sendiri. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Bravo Nikon.